Started when we were younger, you were mine, my boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nureli Rahmatul Jannah, NIM 3119019 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Jadi di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Langsung saja, di antara kekuasaan Allah, Ia menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, menciptakan Hawa tanpa ibu, menciptakan Isa tanpa ayah, dan menciptakan manusia lain dari ayah dan ibu. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Isa, Ia mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia untuk datang kepada Maryam. Pada waktu itu, Maryam sedang menyendiri di sebelah timur rumahnya. Ketika Maryam melihat Jibril, ia meminta perlindungan kepada Allah supaya Jibril menjauh darinya. Jibril menjawab bahwa ia adalah utusan Allah untuk datang kepadanya, untuk mengaruniainya seorang anak laki-laki yang nantinya akan dijadikan sebagai nabi. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu yang akan mengaruniaimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam menjawab, "Bagaimana aku bisa mempunyai anak, sedang manusia tidak pernah menyentuhku, aku bukanlah orang yang berbuat keji." Jibril tersenyum seraya menjawab, "Itu suatu perkara yang remeh bagi Tuhanmu. Dia memutuskan hal itu agar menjadi tanda bagi manusia atas kekuasaannya dan sebagai rahmat bagi siapa yang beriman kepadanya, dan ia telah memutuskan untuk menjadikannya, dan itu pasti terjadi." Akhirnya Maryam pun hamil. Sampai tiba waktunya ia bersalin, ia mendatangi sebuah pohon kurma dan ia melahirkan di bawah pohon kurma tersebut. Kemudian ia membawa pergi bayi Isa kepada kaumnya. Maka orang-orang menyangka bahwa bayi yang dibawa oleh Maryam tersebut adalah bayi dari hasil hubungan gelap. Orang-orang tersebut ingin menghukum Maryam dengan cara merajamnya. Namun Maryam memberi isyarat kepada orang-orang tersebut untuk berbicara kepada bayinya. Orang-orang berkata, "Bagaimana aku bisa berbicara dengan seorang bayi?" Namun dengan kekuasaan Allah, bayi Isa pun menjawabnya, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Dia memberikan aku Alkitab atau Injil, menjadikan aku seorang nabi, memberkati aku dimanapun aku berada, serta berwasiat kepadaku agar aku mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat semasa aku hidup, berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku orang sombong yang sengsara. Maka selamatlah atasku di mana hari aku dilahirkan dan hari ketika aku mati, serta hari ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup." Barulah orang-orang menyadari kesucian Maryam. Allah mengutus Nabi Isa untuk menjadi nabi itu ketika Nabi Isa berumur 30 tahun. Setelah ia menerima wahyu dari Tuhannya dan mengajarinya Taurat serta Injil. Seperti firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa taurata wal injila wa rasula ila bani Israil." Yang artinya, dan Allah mengajarinya Alkitab, ilmu pengetahuan, serta Taurat dan Injil, dan mengangkatnya sebagai Rasul kepada Bani Israel. Quran Surat Ali Imran ayat 48. Mulailah Isa menyampaikan ajarannya sebagai Rasul. Ia mengajak orang-orang untuk mengikutinya, berusaha mengembalikan kaum Yahudi dari penyelewengan, mencegah orang-orang dari kesesatan, dan menerangkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka persoalkan berupa halal dan haram, dan menghalalkan bagi mereka sebagian yang telah mereka haramkan atas mereka. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 63 dan 64. Di antara tugas Isa, ia memberitahukan tentang adanya utusan Allah sesudahnya yang akan datang bernama Ahmad atau Muhammad, seperti firman Allah pada surat As-Saff ayat 6 yang artinya,
Tatkala Isa anak Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan Taurat yang ada di hadapanmu dan memberitahukan kepadamu kedatangan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Muhammad." Ketika Isa mendapati kaumnya yang masih tetap membangkang dan kafir atas ajarannya kecuali sedikit saja, maka ia berseru kepada kaumnya, "Siapakah yang mau menjadi pembantu-pembantuku dalam membela ajaran Allah?" Maka murid-muridnya yang beriman menyambut seruannya. Dia mengumumkan keimanannya dengan berani dalam surat Al-Imran ayat 52 dan 53. Yang artinya, tatkala Isa merasakan adanya kekafiran di antara mereka, maka ia berkata, "Siapa yang mau menolongku untuk membela ajaran Allah?" Al-Hawariyin berkata, "Kamilah pembantu-pembantu Allah dan kami beriman kepada Allah. Maka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Wahai Tuhan kami beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul Isa. Maka tulislah kami ke dalam golongan orang-orang yang beriman." Pemuka-pemuka agama merasa adanya bahaya yang mengancam mereka, maka Isa mencela perbuatan mereka yang menjerumuskan diri dalam syahwat dan kesenangan-kesenangan duniawi. Kemudian ia menyikap rahasia mereka dan menyebarkan kerendahan-kerendahan budi mereka atas manusia. Maka mereka pun sepakat untuk menentang dan mendustakannya, serta menekan untuk menuntut Isa agar menunjukkan sesuatu yang menguatkan atas risalahnya, sehingga Allah mengukuhkan dengan mujizat-mujizat yang cemerlang. Di antaranya yang pertama, ketika Isa membuat burung dari tanah dan menitipnya sehingga menjadi burung yang sebenarnya itu atas izin Allah. Dan yang kedua, mengusap orang buta, yaitu orang yang dilahirkan dengan keadaan buta dan ketika diusap langsung sembuh, itu atas izin Allah. Dan yang ketiga, mengusap orang yang terkena penyakit belang, dan itu sembuh atas izin Allah. Dan yang keempat, menghidupkan orang mati dengan cara sentuhan atau seruan atas izin Allah. Meskipun adanya mujizat-mujizat Isa yang luar biasa, namun orang-orang Yahudi pada waktu itu berhati keras, sehingga mereka bekerja untuk mencegah orang-orang mendengarkan dakwah Isa dan membuat persekongkolan untuk melawan Isa. Ketika mereka tidak berdaya menghalangi dakwah Isa karena banyak orang lemah dan orang kafir yang mendengarkan dakwahnya, mengikuti ajarannya, sehingga mereka menghasut orang-orang Romawi dan membuat mereka curiga bahwa ajaran Isa dapat melenyapkan kekuasaan kaisar. Dengan itu mereka mampu membuat hakim Romawi mengeluarkan perintah untuk menangkap Isa dan memutuskan hukuman mati dengan cara disalib. Tentara Romawi mulai mencarinya, namun di antara sahabatnya ada yang munafik dan mengkhianatinya, sehingga Allah menyerupakan dia dengan Nabi Isa, dan tentara tersebut menangkapnya, sedangkan Nabi Isa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ajaran Nabi Isa alaihissalam itu sama, bahwa Allah itu esa atau satu, tidak ada yang menyekutui dan tidak ada yang menyamai. Sedangkan orang yang dihukum mati dengan cara disalib itu bukan Nabi Isa, melainkan Yudas Iskariot atau orang yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Isa alaihissalam antara lain adalah kita harus yakin bahwa Allah itu maha berkuasa dan apa yang dikehendaki pasti terjadi. Contohnya ketika Isa lahir dari ibu tanpa ayah, maka hal itu dapat menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika menciptakan sesuatu. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.